Betapa bodohnya saya waktu itu, padahal pilihan bapak udah betul gitu kan, saya larang. Sampai akhirnya bapak tidak jadi mengucap 2 kalimat syahadat. Itulah penyesalan saya tuh seumur hidup dengan keputusan saya melarang bapak saya masuk Islam. Ngapain kodak katanya, mau masuk Islam katanya. Orang Islam tuh sembayangnya nonggeng-nonggeng. Ada ke orang sembayang nonggeng-nonggeng puji Tuhan gitu. Kalau saya kayak sekarang, saya ajak ibu saya masuk Islam pasti mau. Tapi waktu udah terlambat, mama saya udah tak ada. Jadi meninggal dengan tidak punya agama. Suku Dayak Taman, tepatnya di Desa Malapi 1, agama Katolik. Alhamdulillah dulu itu waktu sekolah tinggal di asrama suster, asrama putri. Pasti semua tahulah kalau tinggal di asrama suster itu aturan itu ketat gitu kan. Pas waktu sembahyang pagi ada yang lalai-lalai gitu ke gereja gitu, misalnya lama-lama mandi gitu kan, tahu-tahu sampai waktunya tidak dapat ke gereja, tidak dapat ngejar, itu dihukum. Ya disuruh ngangkut air septic tank tuh untuk nyiram bunga, itu hukumannya. Jadi di asrama itu memang sangat ketat gitu. Di asrama itu saya dulu SMP kelas 2 itu udah dipilih menjadi wakil ketua. Tahun keduanya, tahun selanjutnya saya ketua asrama. Nggak tahulah dipilih seperti itu tuh apakah memang udah pantas gitu. Terutama belajar, terus ada waktu-waktunya ke kebun gitu kan ada kebunnya tuh. Kita di asrama tuh ndak beli sayur, ada kebun sendiri gitu, jadi ada pikir-pikirnya lah gitu kan sehari-hari. Tapi yang terutama tuh di asrama tuh yang intinya tuh belajar sama sembahyang itu udah diutamakan. Kebunnya tuh ndak juga tiap hari gitu, kebagian tugasnya tuh. Waktu itu yang ditahu tuh itulah agamaku yang bagus gitu, yang betul. Jadi setelah menikah lagi-lagi itu saya tidak memutuskan untuk langsung memeluk agama Islam, tetapi beberapa hari kemudian saya berpikir kalau nanti saya punya anak, bapaknya Islam, ibunya Katolik, pasti bingung anaknya. Nah di situ saya berpikir lebih baik saya yang masuk Islam itu. Nah waktu itu saya lagi dibawa ke Bandung, tepatnya itu di Raja Pola Panembong. Waktu itu kan ditanya sama bibinya suami, gimana Irin, ada ndak rencana mau masuk Islam gitu kan? Nah, saya bilang iya mau gitu. Pas dibawa ke Suralaya hari itu, karena saya itu mintanya ndak di asrama gitu, minta di keluarga gitu. Oh kalau gitu kita harus ini dulu sama Pak Jangan Umar gitu kan. Jadinya hari itu ndak jadi pulang ke rumah gitu. Pas malamnya tuh berpikir gitu kan, kenapa ya ndak lancar gitu, apakah karena udah punya agama. Jadi malam itu saya mohon sama Allah minta petunjuk, tapi maksa gitu kan, karena waktunya udah mendesak gitu, maksa mintanya tuh iya apa tidak gitu kan, boleh apa tidak masuk Islam gitu. Jadi saya minta petunjuk malam itu. Alhamdulillah panjang cerita kalau diceritakan tuh semua kan. Dalam mimpi itu saya diketemukan dengan Santa Perawan Maria kalau dalam agama Katolik, yang di agama Islam Maryam. Jadi singkat cerita di dalam mimpi itu, kalau kau benar-benar aku akan mengangkatmu lebih tinggi lagi. Dia seraya tadinya memang dia berdiri kan, dia yang mengangkat tangan, tahu-tahu di tangan dia ini ada bayi laki-laki tanpa busana, diangkat seperti ini, terus dari dalam bayi itu keluar sinar, itu terang, seterang enggak pernah selama hidup saya nih lihat cahaya terang seperti itu. Sehingga sampai dalam mimpi itu kan saya terkejut, terduduk gitu, terbangun. Saya lihat jam 2 malam. Jadi berpikir, kalau kau benar-benar aku akan mengangkatmu lebih tinggi lagi. Oh berarti boleh gitu kan. Padahal itu jam 2 malam gitu kan.
itu langsung saking gembiranya gitu tuh mandi gitu, siap-siap gitu kan, karena besok paginya mau diantar ke Suryalaya mengucap doa kalimat syahadat. Padahal sebelumnya itu kan saya SMP itu, bapak saya itu kan keyakinannya Islam. Dia bilang dalam 5 agama ini bapak milihnya agama Islam katanya. Anda yakin dengan yang 4 nih? Saya tidak mau milih yang 4 nih. Agama yang benar adalah Islam katanya. Terus itu saya larang karena tadi berkeyakinan gitu tuh agama Katolik lah yang bagus gitu. Nah saya larang sampai akhirnya bapak saya itu tidak jadi mengucap 2 kalimat syahadat karena saya larang gitu. Nah tapi akhirnya saya yang masuk Islam, alhamdulillah. Jadi betapa bodohnya saya waktu itu, padahal pilihan bapak udah betul gitu kan, saya larang sampai akhirnya bapak tidak jadi mengucap 2 kalimat syahadat. Tetapi pas anak saya kedua lahir, saya mimpi didatangin bapak. Dia cerita sebenarnya bapak nih udah Islam katanya, tapi belum bisa praktek sholatnya. Nah dalam mimpi itu saya ngajarin bapak, Pak di sini saya ajarin, kalau bapak tidak bisa bacaannya ikut gerakan dulu gitu. Itu tahu-tahu bangun sadar itu mimpi. Itu sakit hati sekali, kecewa benar. Perasaan tuh benar-benar gitu nyata. Itulah penyesalan saya tuh seumur hidup dengan keputusan saya melarang bapak saya masuk Islam itu. Tapi saya serahkan sama Allah, Allah yang Maha Tahu. Karena dia keyakinan sampai debat gitu sama pamannya tuh yang pemuka agama itu kan, karena dia tidak berhasil membujuk bapak tuh masuk Katolik, kan bapak belum ada masuk agama gitu kan, disuruh masuk agama Katolik, tidak mau. Jadi dia tetap keyakinannya masuk agama Islam. Nah jadi sampai ada terjadi olo-oloan kayak gitulah. Ngapain kodap katanya, mau masuk Islam katanya. Orang Islam tuh sembayangnya nonggeng-nonggeng. Ada ke orang sembayang nonggeng-nonggeng muji Tuhan gitu. Nah bapak saya pun cerita, jawab sama saja katanya. Saya pun tidak paham juga apa itu haleluya gitu. Nah itu jawaban bapak saya. Pokoknya jawaban saya tidak akan memilih agama selain al-Islam. Itulah terakhir. Dan waktu meninggalnya itu kan, kalau orang Islam meninggal kan dimandikan bersih gitu kan. Nah itu yang terjadi dengan bapak saya, sakit selama 9 hari tidak mau makan, itu aja. Dan waktu mau meninggal itu buang air besar, buang air kecil, sampai itu abang saya yang meriksa sampai benar-benar bersih, tidak ada apa-apa lagi. Setelah itu dia pamit, bapak pamit ya. Sebenarnya bapak belum mau meninggalkan kita katanya, tapi waktu bapak udah sampai itu malaikat 2 orang pakai pakaian putih-putih jemput bapak. Itu yang terjadi dengan bapak saya tuh. Jadi setelah saya masuk Islam, alhamdulillah memang karunia paling besar lah. Saya dapat agama yang benar, yaitu al-Islam. Dan perjalanan itu waktu masuk di Suryalaya memang karena ketidaktahuan ya. Saya intinya tuh mau belajar sholat 5 waktu aja. Jadi dapat 1 bulan. Pokoknya saya harus bisa sholat 5 waktu. Alhamdulillah selama sebulan tuh kata ajengan nih yang tempat saya tinggal, Ning alhamdulillah bisa. Kalau yang sebelum Neng ini tidak bisa apa-apa. Jadi saya hafal doa yang sehari-hari itu, tidak ada sulitnya gitu. Waktu itu di pesantren itu saya sempat mau diajar baca Quran. Terus saya bilang malu gitu kan, tidak mungkin lah, saya bukan Islam asli diajar baca Quran, tidak mungkin bisa gitu, malu saya tuh. Jadi alasan saya memang waktu itu lagi sakit mata gitu kan. Terus saya bilang tidak bisa, lagi sakit mata. Sampai akhirnya pulang tidak belajar. Kejadiannya itu yang anak saya lahir nomor 2, di situ saya mimpi didatengin malaikat maut. Intinya kata malaikat itu kan, kalau mau jadi orang Islam harus benar-benar. Dia setengah bentak saya. Itu saya malu dibentak kayak gitu. Malu, saya langsung sadar lagi-lagi jam 2 malam. Malunya tuh itu tuh pipi saya sampai panas gitu kan. Udah panas, ngapu pula, nggak ada orang tahu nih kan, ini kan saya mimpi gitu kan, ketawa sendiri sekali. Udah gitu mikir, kalau mau jadi orang Islam harus benar-benar. Saya itu ditengokkan huruf Arab itu kan malaikat pencabut nyawa tuh yang datang tuh. Ceritanya tuh saya pikir tuh, waktu inilah saya dijemput gitu kan, sambil iseng nunggu, datanglah dari arah depan tuh. Jadi kebalik-balik nih ceritanya, karena tadi ndak niat diceritakan abis gitu kan. Begitu datang,
inilah kali waktu saya pergi. Tapi sebelumnya itu ada satu tangkai gandum. Tadinya kan buah gandum. Setelah dia bentak saya, kenapa? Tadi kan mau dibuang-buang ya, saya iseng nunggu kan, pasrah nunggu mau dicabut nyawa gitu kan. Terus saya buang-buang, belum lepas. Kenapa itu kamu buang-buang? Percuma, padahal itu pemberian Allah, kata malaikat tadi tuh. Begitu dia ngomong kayak gitu, saya perhatikan bukan biji gandum yang di situ, huruf hijaiyah dari alif sampai ya itu lengkap di situ. Kok jadi gini dalam hati gitu. Sekali itulah dia bentak tuh, kalau mau jadi orang Islam harus benar-benar, katanya kan. Begitu bangun itu saya mikir, oh berarti saya disuruh ngaji gitu, harus pintar ngaji. Waktu itu tidak saya lewatkan karena di tetangga sebelah tuh anak-anaknya ngaji gitu kan. Jadi hari itu kan guru ngaji itu setiap jam 3 sore lewat di depan rumah gitu kan. Nah, begitu datang lewat, saya singgahkan, Bu, mampir sebentar Bu, ada apa ya Bu? Boleh enggak saya minta tolong? Saya asalnya dari Katolik, masuk Islam waktu nikah. Saya kepengen belajar baca Quran. Alhamdulillah saya mau, kata dia. Jadi hari itu, saat itu juga langsung diajarkan juz amma. Dia kan dari alif sampai ya di tesnya tuh. Alhamdulillah lidah ibu bagus gitu. Nah dari sejak itu saya ngaji, terus pindah lagi sampai pernah hatam 2 kali. Saya belum berani nih untuk membaca sendiri, ndak pede gitu kan. Tapi ketika waktu ada saya yang ditinggal di TP ini, ketemu mualaf 1 orang, 2 orang, sampai 5 orang. Bagus kita dirikan ini pengajian mualaf gitu kan. Nah, disitulah saya, kawan-kawan tidak bisa, saya bisa gitu kan. Nah, di situ awalnya gitu kan. Terus ada pembinaan mualaf di Dompet Umat, saya ikut. Terjadinya saya ngajar ngaji, waktu itu ada Ustadz Rahmadi. Ustadz Rahmadi ini pengganti gitu. Kalau Ustadz Sulaiman tidak datang, Ustadz Rahmadi yang mengganti. Terus Ustadz Rahmadi bilang, Bu, di tempat ibu itu ada ndak yang ibu-ibu mau ngaji gitu? Coba cari 10 orang gitu. Saya tanya-tanya tetangga, banyak pula yang mau. Mulai ngaji 2 minggu ngaji, berhenti nih, pulang ke Mempawah Ustadz Ramadi. Terus kata Ustadz Ramadi, ibu jangan neruskannya gitu. Jadi itulah awalnya saya ngajar ngaji sampai sekarang. Alhamdulillah udah banyak gak ibu-ibunya, anak-anaknya yang hatam. Sekarang ibu-ibu ada 4 orang sama anak-anak 21 orang, laki perempuan. Ngajar ngajinya malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis 3 kali dalam seminggu. Itu cerita apa namanya tuh, saya masuk Islam. Masih banyak sih ceritanya. Bapak saya dulu pernah nikah, istrinya meninggal. Setelah istri meninggal, menikah dengan mama saya. Anak bapak dari yang bungsu istri pertama masuk Islam, udah haji malah di Samarambang bawa Sintang, Muslim Lombok namanya. Alhamdulillah dia megang surau. Dia juga yang ngasih solar, kan pakai solar di sana tidak ada listrik. Dia juga yang azan, dia juga yang membersihkan surau. Keponakan ada 3. Cuman saya tidak tahu seberapa gimana lah sehari-harinya karena saya tidak dekat dengan mereka, berjauhan. Kalau yang abang kakak sih macam setuju-setuju aja gitu. Cuman mama saya 9 bulan setelah menikah saya ke Putus Ibau. Malam itu mama saya nanya, mama lihat kau ini lain gitu. Kau masih Katolik, kau udah masuk Islam. Itu yang tadinya duduk tegak, itu langsung melorot duduknya kayak ayam disembeli itu, pucat kayak mau pingsan. Jadi saya bilang, Mak, saya masuk dengan sendiri, tidak ada yang maksa. Tapi saya mohon sama Allah, saya bilang kan saya mohon petunjuk. Apakah boleh saya masuk Islam karena saya sudah memeluk agama Katolik. Jadi saya malam itu saya mohon, boleh apa enggak, saya bilangkan. Jadi saya ada mimpi, saya bilangkan. Saya ceritalah tadi itu. Jadi begitu dengar cerita kayak gitu, itu langsung segar, langsung tegak, pokoknya semangat gitu, bahagia gitulah mak saya tuh. Tidak ada dia ragu, benar-benar suka dia. Dan yang saya sayangkan waktu setelah itu kan saya kan belum banyak ilmu. Kalau saya kayak sekarang, saya ajak ibu saya masuk Islam pasti mau. Tapi waktu udah terlambat, mama saya udah tak ada.
Dia meninggal dengan tidak punya agama, tapi dia nengok saya masuk Islam, dia senang sekali. Cuman memang ada ponakan yang sempat kurang setuju lah gitu kan. Kan banyak nih orang masuk Islam tidak nampak lah gitu masuk Islamnya dulu tuh kan, tidak nutup aurat gitu kan. Ketika saya menutup aurat tuh, ini aku ponakan yang laki-laki disuruh, coba bilang bibi kita tuh, katanya banyak orang masuk Islam orang kita tuh biasa-biasa aja. Ini pakai kerudung, pakai kayak pakaian kayak gitu, beri malu ya bibi kita. Yang laki-laki ini datang ke rumah kan, jadi saya jawab, enggak apa-apa, saya bilang kan, kita ngomong kayak gitu, tapi saya bilang kalau kalian tahu apa yang saya tahu, pasti enggak ngomong kayak gitu, saya bilang kan. Jadi karena ketidaktahuan mereka gitu ngomong kayak gitu, jadi kita maklumin ya. Tapi sekarang mereka maklum, malah seperti bangga gitulah. Masuk Islam enggak cuman masuk-masuk gitu KTP doang gitu, tapi belajar seperti apa yang ya mudah-mudahan sih. Kalau menurut ukuran saya sih belum seberapa lah. Kepengen sih lebih bagus gitu kan. Memang yang sebelum-sebelumnya kan karena ketidaktahuan. Itu tadi yang saya belajar baca Quran 2 kali setelah hatam gitu kan, ditaruh itu Quran. Saya udah bisa baca gitu kan, ditaruh Quran. Nggak diamalkan setiap hari, tapi ada yang sering saya baca itu surat Yasin. Nah ketika tadi kumpul-kumpul ketemu kawan-kawan, buka pengajian, mu'alaf, itu alhamdulillah sampai sekarang lah bisa bantu-bantu kawan, bantu-bantu anak-anak yang mau belajar baca Quran. Alhamdulillah udah beberapa banyak yang khatam gitu. Karena kita tuh udah tahu gitu harus bisa baca Quran gitu kan. Jadi kumpul-kumpul dengan kawan-kawan, kita ngaji, pengen belajar, kepengen pandai. Jadi setelah dapat agama yang benar, kami itu terus kepengen tahu gitu. Digali terus, kepengen tahu gitu, kepengen bisa gitu. Memang agama Islam itu indah. Jadi di Al-Quran itu awalnya ya belum belajar, tapi suami saya ada beli Quran. Awalnya tuh lihat tulisan Al-Quran tuh pusing gitu, sebelum pandai baca Quran. Setelah ini udah pandai gitu, tulisan Al-Quran lah yang paling indah. Alhamdulillah sih, cuman belum merasa puas lah. Mudah-mudahan sehat, ada kesempatan terus belajar. Kalau dulu itu ada yang saya pergikan ke rumah-rumah, pernah sampai 60. Sekarang tinggal 25. Banyak yang pindah, banyak yang hatam. Saya stop aja, kebanyakan gitu kan, takut keteteran. Di saya itu ngajinya itu ribut. Maklum lah anak-anak nggak bisa ditertib diam gitu kan. Jadi saya bilang kan, kita ini ribut ya. Terus yang pas giliran ngaji, telinganya ke sini, matanya ke sini. Jangan kepo dengan kawan-kawan yang main. Nanti setelah itu boleh main. Tapi mereka tuh udah terbiasa kayak gitu, enggak terganggu. Ini ribut, satu ngaji udah terbiasa gitu. Mana pernah kita ngadakan yang di gang itu. Setelah hatam enggak nurus lagi. Jadi yang lanjut nih siapa-siapa yang masih belum, ada yang 2 kali hatam kan dibilangkan sebaiknya kalau mau mengulang lagi ya sampai kedua kali paling enggak lah kan. Terus saya bilang kan sama anak-anak tuh, kalau udah hatam ini jangan dibilang udah selesai ya, kita terus ngaji setiap hari gitu kan. Nanti kalau hatam tuh baca doa hatamnya, saya bilang kan, nanti nyambung lagi. Pokoknya selama hidup kita nih ndak usah berhenti sampai kita meninggal lah, baru berhenti ngaji, saya bilang kan. Itulah nanti penolong kita di akhirat. Jadi kalau di dunia nih kita jatuh kecelakaan, ada yang bantu. Di sana tidak ada yang bantu. Jadi sholat kita, baca Quran kita yang nanti menyelamatkan kita di akhirat, saya bilang gitu. Alhamdulillah anak-anak tuh semangat. Biar hujan-hujan datang tuh. Saya pikir tadi malam hujan dapat tak datang. Suami kan udah enggak bisa cari uang gitu kan. Umur 71 terus sakit-sakitan. Alhamdulillah sekarang udah agak bagus. Kok kemarin lama sakitnya lambung. 1 tahun enggak bisa ngapa-ngapa sama diabetes. Kalau saya apa aja? Ada bersihkan bawang tuh. Ini tetangga nih kan, Mama Tata ada bawang datang, bersihkan bawang. Ada teman minta tebaskan rumput, ada minta asukan anak atau cucu jalan itu. Penting halal gitu. Saya senang kalau apa aja lah yang bisa bantu-bantu di rumah.
Satu karung itu 15.000. Nah itu tergantung, kadang-kadang bawang tuh kecil-kecil gitu. Kan lama lah nggak selesai. Kalau dalam satu hari paling cepat lah kita dapat 3 karung. Kemarin nggak banyak dapatnya karena bawangnya kecil-kecil, dapat 2 karung, berarti 30.000 ya. Lumayan lah ada beli minyak. Satu karungnya itu besar tuh. Dibuang itu bawahnya tuh sama ujung, terus yang kulit keringnya tuh dibuang. Ya, jadi kan bersih semua tuh. Pakai sanggul tuh. Nah itu yang datang. Jadi kita harus bersihkan dari situ. Tergantung gimana ya niat. Capek tetap capek lah. Tapi karena aku cari uang, jadi bisa diatasi lah. Capek ya, memang capek lah. Anak yang tua punya anak 3, yang nomor 2 anaknya. Yang nomor 3 masih bujang, umur 30 tahun. Yang nomor 3 cewek yang bungsu, umur 24. Udah kerja juga. Tapi kan kalau kita cuman mengandalkan anak, kasihan juga kan. Saya masih bisa nebas rumput, kupas bawang, gimana gitu. Tergantung ada yang minta tolong gitu. Nah hari-harinya itu buat jamu. Saya buat jamu, nunggu ada pesanan gitu kan. Kalau lagi ramai, kalau lagi sepi juga gitu kan. Itu pekerjaan saya tuh. Jadi kalau paling bisa tuh memang disuruh gerak kan, belanja ke warung gitu kan, ke depan. Tapi nanti kalau kira-kira Bapak takut jatuh gitu, ndak pergi, ndak ke warung. Tapi alhamdulillah ndak diurusin gitu, macam orang tergeletak di tempat tidur bisa ngurus diri gitu kan. Alhamdulillah. Kenapa sampai 1 tahun dia tidak sembuh, ndak ada uang, sampai lama kayak gitu. Akhirnya ada rezeki gitu, dibawa ke dokter Edwin Layarda. Alhamdulillah tuh cocok. 2 kali pergi ke situ, sampai sekarang bagus. Jadi alhamdulillah kalau lambungnya ndak pernah kambuh. Tinggal diabetesnya sekarang alhamdulillah standar aja gitu. Kalau dulu awal-awal tuh sampai ndak kebaca saking tingginya. Tapi karena dia tuh rajin minum jamu, mungkin itu yang buat dia kuat. Kata dokter tuh, "Alah Pak," katanya, "kalau orang lain ini udah lewat nih. Untung fisik Bapak kuat gitu." Mungkin karena dia sering minum jamu pahit-pahit gitu kan. Cuman mungkin waktu dia terkena diabetes itu, waktu dia lambung tuh kan tidak bisa makan. Jadi yang hidupkan nyawa dia tuh air tebu. Sehari-hari itu diminumnya yang bisa masuk. Yang lain tidak bisa masuk. Nah selama 1 tahun. Nah setelah itulah dia kena diabetes tuh. Mau dilarang, cuman itu yang bisa dimasukkan ke mulutnya. Setelah kita tahun 1999 kami itu mulai ngontrak. Waktu itu kan jual rumah untuk usaha gitu kan. Nah tahu-tahu ketemu orang tidak jujur lah gitu. Sampai akhirnya sampai hari ini rumah itu tidak balik. Padahal waktu itu katanya tuh dengan usaha itu dalam waktu 3 bulan bisa pulang tuh rumah. Jadi ya di luar prediksi lah gitu kan. Rupanya orang ini pun memang tidak tahu niatnya mau nipu memang seperti itulah, belum bagus nasibnya. Sampai hari inilah, cuman anak saya yang bujangan tadi baru ngambil kredit rumah. Tapi kami belum pindah karena sumur bor belum ada. Di situ ndak ada jalur ledeng, harus bikin sumur bor. Sumur bor tuh paling murah 3,5 juta, pakai tong kecil gitulah. 3,5 juta kata tetangga sebelah tuh. Terus dapurnya belum ada. Itu rumah tipe 36. Kalau kami pindah di situ, mesti bikin kamar lah di belakang. Untuk tempat saya dengan Bapak, untuk dapur. Ini dapur belum ada, 2 kamar kecil, yang kamar satunya. Berarti anak saya yang bujang tuh kamar depan, yang kamar kecil untuk yang cewek yang bungsu. Nah berarti saya tidak ada kamar di belakang, harus bikin pondok-pondok di belakang, belum ada dadanya. Jadi kami masih ngontrak. Itu pun saya pakai duit koperasi. Kan di setiap RT itu kan ada koperasi Mekar tuh, PNM. Jadi saya minjam di situ untuk bayar rumah kontrakan. Kita ngambil uang di koperasi, bayarkan ke yang punya. Terus di situ kan nyicil setiap minggu bayarnya. Terpaksa dilanggar, main riba karena terpaksa tadi itu. Jadi untuk bayar itu kan 2 minggu sekali saya bayar. Kan yang si cewek dengan cowok nih, si cowok
gajian tanggal 25, terus yang cewek tanggal 10. Jadi bisa diatur, diambil dari duit makan lah di situ, disisihkan di situ. Kalau saya kan dapat uangnya tuh kecil-kecil gitu kan, ada untuk beli gas, ada untuk beli minyak, gula gitu kan. Enggak tentu, tapi alhamdulillah lah saat-saat genting ada gitu, biarpun kecil. Untuk saudara-saudari yang udah memeluk Islam, yang mualaf, yang saya rasa ya, untuk masuk Islam itu tidak juga mudah kalau tidak ada niat, kalau tidak ada usaha. Seperti kita sholat, terus membaca Al-Quran, kita harus benar-benar niat, terus berusaha. Untuk ibu-ibu mungkin ada yang nanti mau nonton, umpamanya ada dari keluarga anda begitu dikasih waktu untuk belajar, saya pesan supaya benar-benar belajar, berusaha bagaimana caranya supaya bisa belajar. Kalau tidak bisa pergi ke majelis, panggil guru ke rumah. Karena kita kalau udah masuk Islam, sayang kalau tidak benar-benar. Jangan pernah balik lagi ke agama asal. Itu murtad dunia akhirat. Tidak ada tempat di sana. Mudah-mudahan saudara-saudari yang di luar sana, mudah-mudahan dikasih hidayah sama Allah, karena kalau bukan hidayah dipaksa pun tidak bisa. Biar kita sama-sama selamat dunia akhirat.